Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ganjil. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Novitasari. Perkenalkan, nama saya Dania Trihatsari. Nama saya Deta Sumiat. Nama saya Dulistari. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi yang pertama itu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua itu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ayo simak videonya. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia yang membawa perubahan besar dalam bidang agama, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan pemerintahan. Proses masuknya Islam berlangsung secara damai, bertahap, dan adaptif terhadap budaya lokal, sehingga aliran dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Islam tidak masuk melalui penaklukan militer, melainkan melalui interaksi sosial, perdagangan, dan dakwah yang bijaksana. Proses ini disebut sebagai Islamisasi Nusantara. Pengertian Islamisasi. Islamisasi adalah proses penyebaran dan perkembangan agama Islam di suatu wilayah melalui berbagai jalur sosial, budaya, dan interaksi masyarakat tanpa paksaan. Ciri utama Islami di Indonesia yaitu tidak menggunakan kekerasan, menghargai budaya lokal, dilakukan secara bertahap, bersifat persuasif dan damai. Waktu masuknya Islam ke Indonesia, terdapat 2 pandangan utama, yaitu yang pertama, abad ke-7 Masehi, berdasarkan catatan dinasti Tang atau Tiongkok, perkampungan pedagang Muslim di pesisir Sumatera, yaitu hubungan dagang Arab dengan Nusantara. Yang kedua, abad ke-13, berdasarkan yang pertama yaitu berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua batu nisan Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dibawa pedagang dari Gujarat atau India. Bukti, bentuk batu nisan mirip Gujarat. Yang pertama, hubungan dagang India dengan Nusantara. Yang kedua, tokoh pendukung atau Snok Grounds. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab. Buktinya yaitu yang pertama, hubungan dagang Arab sejak abad ke-7. Yang kedua, mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. Tokoh pendukungnya yaitu Buya Hamka. Yang ketiga yaitu teori Persia. Islam dibawa dari Persia atau Iran. Buktinya yaitu yang pertama, tradisi Tabuik. Yang kedua, pengaruh budaya Persia. Dan kesimpulannya yaitu ukuran sama dengan melalui banyak jalur sekaligus, bukan hanya satu sumber. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Asalnya yaitu Cina, waktunya pada abad ke-9 sampai 15. Nah, teori ini menyebutkan Islam disebarkan oleh Muslim Cina yang berdagang dan menetap di wilayah Indonesia. Buktinya yang pertama, masjid-masjid tua bernuansa arsitektur Cina. Yang kedua, catatan Laksamana Cheng Ho Zheng He. Peran Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Jawa yang menggunakan pendekatan budaya. Peran pentingnya yaitu yang pertama, mendirikan pesantren, yang kedua, mendidik masyarakat, yang ketiga, mengembangkan dakwah kultural, yang terakhir, membentuk masyarakat Islam. Di sini saya akan jelaskan perkembangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan oleh Maurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi di pesisir utara Sumatera atau Aceh.
Samudra Pasai berperan penting sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Banyak pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang dan turut menyebarkan ajaran Islam. Kerajaan ini juga menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat serta menggunakan mata uang dirham sebagai alat tukar. Keberadaan Samudra Pasai menjadi awal berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara dan mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam tertua dan pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada awal abad ke-16 Masehi, berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak berkembang sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa dengan dukungan para wali songo. Selain berperan dalam bidang agama, Demak juga memiliki kekuatan politik dan militer yang berpengaruh besar terhadap runtuhnya Majapahit serta lahirnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Jawa. Yang ketiga, ada Aceh Darussalam. Aceh Darussalam adalah wilayah di ujung utara Pulau Sumatera yang memiliki status daerah istimewa dengan otonomi khusus. Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 hingga 1945 dan berkembang sebagai salah satu pusat kekuasaan Islam terpenting di Nusantara. Aceh Darussalam berperan besar dalam penyebaran agama Islam, perdagangan, serta pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional membuat Aceh menjadi kerajaan yang berpengaruh dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan maritim Islam terbesar di ujung barat Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Kerajaan ini berkembang pesat berkat kekuatan di bidang perdagangan dan pelayaran, terutama sebagai pusat perdagangan lada yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah dan negara. Yang kelima, ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam terbesar dan terakhir di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Penambahan Senopati atau Sutawijaya dengan pusat pemerintahan di Kota Gede, Yogyakarta. Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 hingga 1645 yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat pemerintahan serta budaya Islam di Jawa. Yang keenam atau yang terakhir ada Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan maritim Islam terbesar di Sulawesi Selatan yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi sebagai hasil penyatuan Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan ini berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut sehingga menjadi pusat perdagangan, pelayaran, dan penyebaran agama Islam di Indonesia bagian timur. Berikutnya ada beberapa faktor cepatnya perkembangan Islam. Yang pertama, tidak mengenal kasta. Yang kedua, penyebaran damai. Yang ketiga, ajaran sederhana. Yang keempat, pendekatan budaya. Yang kelima, dukungan kerajaan. Yang keenam, sistem pendidikan Islam. Dan yang terakhir, akhlak para pendakwah. Ada 5 dampak masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu bidang agama. Islam menjadi agama mayoritas. Berkembangnya lembaga keislaman. 2. Bidang pendidikan, terdiri dari pendidikan, madrasah, dan surau. Yang ketiga, bidang sosial, yaitu nilai moral dan akhlak masyarakat. Dan yang keempat, bidang politik, sistem kesultanan dan pemerintahan Islam. Dan yang terakhir, bidang budaya, terdiri dari masjid, kaligrafi, sastra Islam, dan tradisi Islam Nusantara.
Kesimpulan umum, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai, adaptasi, dan berbudaya. Penyebarannya dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dakwah, budaya, dan pemerintahan. Islam kemudian tumbuh menjadi agama mayoritas yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Itu tadi penjelasan tentang materi proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah materi tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pendahuluan, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai, bertahap, dan tanpa paksaan. Islam disebarkan dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, penyebaran Islam dilakukan melalui berbagai jalur atau cara yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Ada beberapa jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, itu ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan adalah jalur yang paling awal dan paling berpengaruh. Perdagangan musim dari Arab Persia dan Gujarat, India. Pedagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. 2. Jalur perkawinan. Pedagang atau ulama muslim menikah dengan perempuan lokal. Keluarga bangsawan yang masuk Islam membuat rakyatnya untuk memeluk Islam. Islam cepat berkembang karena pengaruh elit atau penguasa. Contohnya, pernikahan pedagang muslim dengan keluarga kerajaan setempat. Yang ketiga, jalur pendidikan. Ulama mendirikan pesantren, surau, dan dayah. Santri belajar agama, lalu kembali ke daerah asal, dan menyebarkan Islam. Pesantren jadi pusat dakwah dan ilmu. Contohnya, pesantren di Jawa yang dipelopori para wali. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Yang keempat, jalur dakwah, ulama dan wali. Ulama dan wali songo berdakwah dengan cara halus dan bijaksana, menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal agar mudah diterima, tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Yang kelima, jalur kesenian dan budaya. Islam disebarkan lewat wayang, gamelan, lagu komandan, seni bangunan. Ajaran Islam dimasukkan ke dalam cerita dan simbol budaya lokal. Cara ini membuat Islam terasa dekat dan tidak asing. Contoh, wayang kulit bernuansa Islam. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Yang keenam, jalur politik. Ketika raja atau penguasa masuk Islam, kerajaan berubah menjadi kerajaan Islam. Rakyat bisa mengikuti agama rajanya. Muncul kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Tidore. Kesimpulannya, Islam menyebar di Indonesia melalui cara damai, tanpa paksaan, dan dengan pendekatan sosial budaya dan pendidikan. Inilah sebabnya Islam bisa diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.